Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas suku banyak atau polinomial part yang pertama, yaitu tentang pengertian dan operasi aljabar polinomial. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas pengertian polinomial. Polinomial atau nama lainnya adalah suku banyak merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bilangan cacah. Bilangan cacah itu kan mulai dari 0 ya. 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat non-negatif. 0 boleh, positif boleh, tapi nggak boleh negatif. Jadi karena di sini berpangkat bilangan cacah, artinya pangkat dari variabel pada polinomial itu tidak boleh negatif, tidak boleh pecahan, tidak boleh akar, harus bilangan cacah. Oke? Pangkat tertinggi pada variabel suatu polinomial disebut dengan derajat polinomial. Jadi di sini ceritanya tadi kan polinomial ini terdiri atas beberapa suku. Dari beberapa suku itu, kita lihat pangkat tertinggi variabel itu pangkat berapa? Kalau misalkan tertingginya pangkat 3, ada x pangkat 3 di situ. Berarti polinomialnya itu berderajat 3. Kalau misalkan pangkat tertingginya x pangkat 5, ya berarti derajat polinomialnya 5, dan seterusnya. Oke? Secara umum, polinomial dinyatakan seperti ini. Fx sama dengan an x pangkat n plus an-1 x pangkat n-1 plus an-2 x pangkat n-2 plus titik-titik-titik dan seterusnya plus a2 x kuadrat plus a1 x plus a0. Jadi kalau kalian lihat n-1, n-2 dan seterusnya ini pangkatnya x, yaitu bilangan asli. Kemudian an, an-1, an-2 yang di depan itu kan berarti namanya koefisien. Koefisien polinomial, koefisien setiap suku pada polinomial. Lalu yang terakhir, A0 ini merupakan konstanta. Jadi kalau kalian belajar di fungsi kuadrat, itu kan ax kuadrat plus bx plus c. Suku terakhir, c, yang tidak mengandung variabel, atau bisa kita anggap itu x pangkat 0, ya kan? Itu merupakan konstanta. Oke? Untuk lebih memudahkan memahami ini, kita langsung ke contoh soal. Tentukan apakah bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan. Jika ya, tentukan derajat polinomial, koefisien polinomial, dan konstantanya. Soal A, 3x kuadrat min 4x min 2 akar x plus 1/x. Di sini ada akar x, ada 1/x. Gimana? Kita ubah menjadi bentuk pangkat ya. Jadi sama dengan 3x kuadrat tetap 3x kuadrat. Min 4x ya min 4x, atau kalau mau dilengkapi nggak apa-apa 4x pangkat 1 gini. Min 2 akar x. Akar x itu x pangkat berapa? X pangkat setengah. Plus 1/x itu x pangkat min 1. Nah, di sini kelihatan pangkatnya 2, 1, setengah sama min 1. Padahal tadi syaratnya kan polinomial terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel. Oke, variabelnya 1, variabel x, berpangkat bilangan cacah. Nah, ini masalahnya. Di sini 2 sama 1 memang bilangan cacah, tapi setengah sama min 1 ini bukan bilangan cacah. Setengah ini pecahan, min 1 bilangan negatif. Artinya di sini, karena tidak semuanya merupakan bilangan cacah, berarti soal A ini bukan merupakan polinomial. Karena syarat polinomial itu setiap sukunya itu harus pangkat bilangan cacah. Kalau ada satu aja yang bukan bilangan cacah, maka dia bukan polinomial. Oke, kita ke soal B. 2x pangkat 3 min x kuadrat plus x min 1. Nah, di sini ini pangkatnya pangkat 3, pangkat 2, ini pangkat 1, terus ini pangkat 0 ya, ini kan konstanta, berarti ini jelas merupakan polinomial. Jika merupakan polinomial, di sini jika ya gitu ya, tentukan derajat polinomial, koefisien polinomial, dan konstantanya. Derajat polinomial tadi adalah pangkat tertinggi pada variabel suatu polinomial. Jadi pangkat tertingginya x. Ada x pangkat berapa yang paling tinggi? Ini kan, x pangkat 3. Ya sudah, berarti derajat polinomialnya 3. Lalu koefisien polinomial. Ya di sini ada 4 suku. Yang pertama yang 2x pangkat 3. X pangkat 3 koefisiennya 2, berarti koefisien X pangkat 3 sama dengan 2. Lalu suku yang kedua min X kuadrat, berarti koefisien X kuadrat min 1, kan min X kuadrat artinya min 1X kuadrat. Pada aljabar kan 1 nggak pernah ditulis, jadi koefisien X kuadrat sama dengan min 1. Kemudian X, plus X ya, plus X artinya plus 1X, berarti koefisien X sama dengan 1. Dan yang terakhir yang nggak ada variabel X-nya ini namanya konstanta. Jadi konstantanya min 1.
Oke, jadi untuk menulis koefisien sama konstanta, kalau ada tanda minus itu diikutkan. Jangan cuman konstantanya 1 gitu. Enggak, konstantanya min 1. Yang ini tadi juga min x kuadrat artinya koefisien x kuadratnya min 1. Oke, nah di sini tips dari saya untuk menulis polinomial itu sebaiknya kalian urutkan dari pangkat tertinggi kemudian turun. Jangan sampai berantakan. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti kalian pasti tambah bingung sendiri melihatnya. Jadi sebaiknya diurutkan dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Ibaratnya seperti ini ya, kalian kan sudah belajar yang fungsi kuadrat ya. Kalau misalkan kalian menemukan ekspresi aljabar seperti ini, 2x plus x kuadrat plus 3, kan nggak enak dilihat ya. Lebih enak kalian tukar posisi jadi x kuadrat plus 2x plus 3. Disusun pangkatnya dari pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Di sini pun juga seperti itu. Ini cuma 3 suku, ditukar-tukar nggak terlalu masalah. Kalian bayangkan kalau polinomial ini kan namanya suku banyak, sukunya ada banyak, pangkatnya lompat sana lompat sini, naik turun, pasti membingungkan. Oke? Berikutnya kita ke operasi polinomial, ada 4. Yang pertama penjumlahan polinomial, yang kedua pengurangan polinomial, yang ketiga perkalian polinomial, dan yang keempat pembagian polinomial. Di part ini kita bahas langsung 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Untuk membahas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial, saya langsung terangkan pakai contoh soal. Jika diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x min 3, dan gx sama dengan x kuadrat min 4x, tentukan a, fx plus gx, dan derajatnya. Oke, langsung kita kerjakan ya. Jadi kita kerjakan pakai cara aljabar biasa, kalau penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Jadi, fx plus gx sama dengan, tinggal kita masukkan. Fx itu 2x pangkat 3 plus x min 3 plus gx berarti x kuadrat min 4x. Ya, kita jumlahkan seperti biasa. Berarti sama dengan yang x pangkat 3, 2x pangkat 3. Yang x kuadrat cuma x kuadrat. Plus x min 4x min 3x min 3. Ya sudah, ini berarti fx plus gx. Oke, dan derajatnya. Nah, derajatnya kita lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya pangkat 3, berarti ini berderajat 3. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal A, fx plus gx adalah 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 dan berderajat 3. Kita ke soal B. fx min gx dan derajatnya. Langsung kita masukkan. Fx itu 2x pangkat 3 plus x min 3 min gx, hati-hati, dikasih kurung aja biar aman ya, x kuadrat min 4x. Lalu minnya kita masukkan ke kurung, jadi 2x pangkat 3 plus x min 3 min x kuadrat, min kena min plus ya, plus 4x. Berarti fx min gx bisa kita hitung sekaligus kita rapikan. Ini 2x pangkat 3, yang x kuadrat cuma min x kuadrat aja. Lalu yang x ada plus x sama plus 4x, berarti plus 5x min 3. Ini juga berderajat 3, pangkat tertingginya 3. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, fx min gx adalah 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x min 3 dan berderajat 3. Kita ke soal C, fx kali gx dan derajatnya. Berarti sama dengan, kita kasih kurung ya, jadi 2x pangkat 3 plus x min 3 dikali x kuadrat min 4x. Caranya ya sama, kali pelangi seperti biasa. 2x pangkat 3 kita kalikan ke kanan ya, jadi 2x pangkat 5, 2x pangkat 3 kali min 4x berarti min 8x pangkat 4. Lalu plus x kali x kuadrat plus x pangkat 3 plus x kali min 4x berarti min 4x kuadrat, min 3 kali x kuadrat min 3x kuadrat, min 3 kali min 4x plus 12x. Berarti fx kali gx sama dengan, kita urutkan ya, yang paling tinggi pangkat 5 ini. 2x pangkat 5 min 8x pangkat 4, yang pangkat 3 cuma satu aja, plus x pangkat 3 min 4x kuadrat min 3x kuadrat min 7, berarti min 7x kuadrat plus 12x.
Berarti di sini pangkat tertingginya 5 ya. Artinya fx kali gx ini berderajat 5. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal C, fx kali gx adalah 2x pangkat 5 min 8x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 12x dan berderajat 5. Dari contoh ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, jika fx itu berderajat A dan gx itu berderajat B, maka fx plus gx dan fx min gx berderajat mana yang lebih besar di antara A atau B? Kalau misalkan di sini tadi fx berderajat 3, gx berderajat 2. Mana yang lebih besar? 3 kan? Makanya di sini baik fx plus gx maupun fx min gx berderajat 3. Oke? Yang kedua, fx kali gx berderajat A plus B ditambah. Tadi fx berderajat 3, gx berderajat 2, 3 tambah 2, 5. Makanya fx kali gx berderajat 5. Ya, karena kan dihasilkan pasti ada yang x pangkat 3 kali x pangkat 2. Pasti ada. Jadi berderajatnya x pangkat 3 plus 2. Jadi derajatnya dijumlah. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.